tentunya ya. Walaupun jam ibu siang, kamu tetap harus semangat. Oke. Hari ini seperti yang ibu sampaikan kemarin, kita akan bicara tentang teori perubahan sosial. Untuk sampai di sini kalian sudah tahu pelajaran sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin? Pengertian dan ciri-ciri sosiologi. Hari ini kita bicara tentang teori perubahan sosial. Jadi setelah KBM berlangsung, kalian harus tahu teori perubahan sosial. Nah, untuk teori ini sebenarnya ketika kamu kelas 10 belajar perspektif sosiologi, itu sebenarnya sudah merupakan awal dari teori. Perspektif itu hampir sama dengan teori klasik ya. Jadi teori perubahan sosial biasanya ada dua, teori klasik dan modern. Teori klasik itu yang pertama adalah evolusi, yang kedua konflik, yang ketiga siklus, yang keempat fungsional struktural. Kemudian yang modern adalah modernisasi. Oke, sekarang kita ke teori evolusi. Tapi hari ini kita tidak langsung ke teori siklus. Ibu hanya akan bicara teori evolusi dan teori konflik. Jadi untuk siklus pada pertemuan berikutnya, teori evolusi. Menurut teori ini, masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tetapi secara pelan. Jadi butuh ratusan tahun orang baru tahu kalau terjadi perubahan. Saya kasih contoh. Kalau dulu orang itu masyarakatnya adalah primitif, dia ketemu manusia lain di hutan, gitu, hai gitu. Mereka tinggalnya di mana? Di gua-gua. Mereka apa? Mereka adalah food gathering, mengumpulkan makanan. Kemudian orang menjadi apa? Pindah ke ladang berpindah. Kalau tanah-tanah subur mereka bertani di situ. Maka dalam sejarah, di tepi sungai, di tepi laut adalah tempat-tempat peradaban. Why? Karena di situ adalah banyak orang tinggal pada masyarakat primitif. Kemudian tradisional. Mereka sudah mulai bercocok tanam, sudah mulai menetap, dan sekarang ke arah manusia modern. Namanya modern ditentukan adanya apa? Teknologi. Oke, sekarang kita lihat dari masyarakat primitif, yang saya kasih contoh ke kamu, nggak usah primitif sekali. Contoh, kalau dulu orang butuh beras, dia harus menumbuk padi. Itu sudah dari beras apa? Dari padinya ditumbuk. Kalau orang bekerja di ibu saya, orangnya bisa 5 orang. Untuk apa? Dia menumbuk padi biar jadi beras. Kemudian saya SD kecil itu ditemukan mesin penggilingan. Orang sudah kemana? Tempat penggilingan. Lebih cepat enggak? Cepat. Nah, itu artinya apa? Evolusi. Contoh lain tadi sudah ibu sampaikan waktu pengertian, yaitu dari bagaimana dia face to face, menggunakan SMS, surat, sampai sekarang yang online. Nah, evolusionis, ingat, masyarakat mengalami perubahan pelan, nggak nampak, tapi tahu-tahu nanti terjadi perubahan. Contoh lain adalah kalau kita nyebut sepeda, itu dari kata apa? Speed. Speed itu cepat. Kenapa sepeda? Karena gawani Belanda ke sini, speed cepat. Dia ngomong apa? Karena celat sepeda. Speed. Kenapa speed itu lebih cepat? Karena orang dulu berjalan kaki atau menggunakan kendaraan apa? Binatang. Kemudian ditemukan sepeda, orang sudah lebih cepat. Sebelum nanti digunakan apa? Ada kereta api. Tapi kereta api zaman dulu nggak seperti sekarang. Mereka bahan bakarnya adalah dari kayu. Kemudian kita lihat ada pesawat. Ada pesawat ulang-alik. Nah, ini artinya apa? Orang itu mengalami perubahan dari primitif ke masyarakat yang modern. Butuh waktu lama tidak? Butuh. Kalau misalnya saya waktu SMA pakai motor pitung itu juara, saat sekolah paling sih ngambil cah 5 gitu. Sekarang motor dia itu nggak ada yang nyamai sekolah saking elek.
Kenapa orang-orang sudah pakai mobil? Anak-anak itu apa? Jadi kita kan motornya apa? Al-Loro. Kalau generasi anak saya itu Al-Loro. Kalau sekarang apa? Pakainya Ninja. Wis beda meneh nek biyen. Nah, sekarang Ninja. Sekarang orang sudah kalau dia pakai Yamaha akan pakainya Vixen. Kalau zaman dulu saya enggak. L2 Super paling juara. Saya kira sekarang gitu. Ini enggak sadar, tetapi orang itu terus berubah. Ya, dari primitif, tradisional, modern, sampai kalau sekarang eranya adalah era globalisasi. Oke. Jadi itu yang namanya teori evolusi. Gambar teori evolusi ini hampir sama tanpa disertai, dan ini katakan evolusi linier. Sebenarnya ada yang hanya mengatakan teori linier. Menurut Morse, M-O-O-R-S ya, Morse, teori evolusi itu memiliki 10 gambar. Bisa kamu lihat di bukunya Pengantar Sosiologi Suryono Sukanto halaman 333 sampai 335. Di sana ada 10 gambar. Yang jelas apa? Mereka ada yang kadang turun naik, tetapi mereka masih dalam satu arah. Saya kasih contoh. Misalnya ini tuh bisa juga gambar itu begini. Ini juga teori evolusi. Bisa juga mereka itu selalu di atas. Nih. Nah, kalau yang ini adalah evolusi melalui tahap. Ada 10 gambar. Tapi kalau saya gambar banyak nanti tidak bingung. Jadi tetap ini tidak lurus banget, itu enggak, kadang-kadang sama dengan kamu, termasuk saya. Sekolah itu harusnya apa? Fokus sesuai visi sekolah. Kadang-kadang mampir nek kancane dolan. Nek arep Belandani, jadi meneh gitu. Idealnya seperti itu. Karena apa? Bagaimanapun mindset kita itu harus ke arah yang lebih baik. Oke. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori konflik, perpecahan pada suatu masyarakat itu hal yang biasa. Justru ketika terjadi perpecahan akan terjadi perubahan sosial. Contoh, kalau misalnya saya, semua guru itu baik, saya datang tidak baik, mungkin siswa akan konflik, dia ngatur kepala. Mungkin nggak saya diganti, sangat mungkin. Nah, itu artinya apa? Ketika terjadi konflik, maka akan terjadi perubahan sosial. Jadi di sosiologi, konflik itu hal yang biasa. Jadi justru ada konflik, maka akan terjadi perubahan sosial. Kalau di awal, tadi saya kasih contoh, oh iya, kalau orang itu barter, uang dengan uang, tapi suatu ketika barang dengan barang, suatu ketika yang kita butuhkan nggak sama, berarti butuh orang lain dengan barang yang berbeda. Untuk ketemu itu susah. Maka apa? Oh iya, akhirnya apa? Ada surat berharga, ada uang. Nah, ini yang artinya apa? Ketika ada konflik, maka akan terjadi perubahan sosial. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah teori evolusi, yaitu apa? Masyarakat dari primitif, tradisional ke modern, tadi sudah saya kasih contoh, butuh waktu yang lama untuk berubah. Tidak nampak, tapi di sana adalah apa? Tahu-tahu terjadi perubahan sosial. Yang kedua adalah teori konflik. Dalam suatu masyarakat, konflik itu adalah hal yang biasa secara sosiologis. Justru ketika ditemukan konflik, akan terjadi perubahan sosial. Oke? Mungkin untuk pertemuan Ibu hari ini, teorinya kita sampai ke teori konflik dulu. Kemudian untuk teori siklusnya dan fungsional struktural setelah modernisasi, saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke, belajar yang baik untuk kalian, silahkan berlatih. Mudah-mudahan kita semua sukses.